Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sejarahnya dari Benteng Marlborough. Sebelum kami menjelaskan, perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Baiklah, saya Alvin Aduliansa. Saya Bayu Hendra, saya Bina Pratama. Saya Welsi Maula. Saya Datina Karen Wisnata. Benteng Marlborough adalah sebuah benteng peninggalan kolonial Inggris yang terletak di Bengkulu, Indonesia. Benteng Marlborough didirikan oleh East India Company tahun 1714 sampai 1719 di bawah pimpinan Gubernur Joseph Caled sebagai benteng pertahanan Inggris. Inilah sejarah Fort Marlborough. Usulan Joseph Caled untuk membangun benteng baru yang lebih banyak baru disetujui Dewan Direktur AIS pada tahun 1714. Dimulailah pembangunan benteng baru yang diberi nama Marlborough. Namanya dipilih Joseph Caled untuk menghormati John Brownhill, pemanah Inggris yang pernah memenangkan pertempuran di Gales tahun 1744 dan Gales tahun 1706 Di sini bisa dilihat rempah sejarah yang ada di balik perjalanannya. Terdapat cengkeh, lada, pala, dan juga kayu manis. Jam matahari. Di ruang jaga sel militer terdapat juga penjelasan tentang sejarah emas Sumatera yang ada di Bengkulu. Di ruang ini juga terdapat mop-at kapal dan juga terdapat patung tentara Inggris. Di Benteng Marlborough juga terdapat ruang benda-benda bersejarah. Yuk mari kita lihat. Benda-benda bersejarahnya yaitu ada transkripsi surat Benjamin, fragmen keramik Ford, fragmen pipa rokok, fragmen botol minuman, surat Sultan kecil, East India Company Factory Record, replika koin East India Company, dan jam matahari. Kemudian di ruang barak pegawai EIC terdapat senjata tradisional. Terdapat senjata tradisional Rudus, senjata tradisional Sewar yang digunakan sebagai alat pertahanan, dan senjata tradisional Rambai Ayam. Baiklah, saya di sini sedang bersama dengan Bapak penjaga Benteng Marlborough. Baiklah, sebelum kita bertanya, kita kenalan dulu dengan Bapaknya. Nama Bapak siapa? Ya, nama saya Pak Joni Welius. Saya sini ingin bertanya, Pak. Ya. Sejarahnya dari Benteng Marlborough ini gimana, Pak? Jadi sejarahnya berasal dari kedatangan bangsa Inggris pada waktu di abad ke-17. Dan tepatnya Inggris masuk ke Bengkulu di tahun 1685. Jadi sewaktu masuk, karena tujuan Inggris ini mencari sumber rempah, kebetulan di Bengkulu banyak sumber rempah itu, jadi ada kesepakatan antara Inggris dan penguasa Bengkulu pada waktu itu, ada kesepakatan, tapi New letaknya di Kelurahan Pasar Bengkulu. Nah, waktu itu masyarakat bekerjasama dengan Inggris bergotong royong membangun Benteng York, tapi situasi dan keadaan tidak memungkinkan Benteng York terbengkalai. Nah, terjadi keributan pada waktu itu. Masyarakat pada mogok, bahan material benteng juga kendala. Nah, setelah dengan situasi itu 1712 Residen Gubernur Inggris Joseph Caled itu melihat kondisi benteng sudah tidak layak huni karena ada beberapa orang meninggal dengan penyakit, minta izin untuk memindahkan benteng. Nah, tepatnya di sinilah Benteng Marlborough ini. Jadi Dapat izin
mendirikan benteng kedua. Nah, ini benteng dibangun di tahun 1714. Tetapi tenaga kerjanya bukan orang lokal lagi. Mereka mendatangkan orang-orang India. Nah, itulah kita menemukan budaya Bengkulu, itu orang mereka yang bawa. Makanya nama daerahnya namanya Kampung Bengkulu. Apalagi mau tanya silakan. Jadi fungsi benteng ini berdiri di sini tuh sebagai Nah, kalau kita melihat kan yang datang itu kan perusahaan dagang. ya, Jadi benteng ini tujuannya membuat pos dagang, kantor dagang. Karena Inggris kan di bawah bendera East India Company, yang kita kenal IC. Jadi fungsi benteng ini utamanya kantor dagang, tapi fungsi benteng juga untuk menjadi tempat tinggal mereka. Ya, SDM Labuan. kalau Belanda eranya masih lama deh. Dari 1714 Inggris itu udah mau di Bengkulu sampai tahun 1824. Setelah terjadi perjanjian Selakat Belanda 1824, barulah resmi Belanda menduduki Benteng dan Bengkulu di tahun 1825. Nah, kan ada tuh Pak mitos-mitos tentang nyata atau apa tuh katanya bentengnya ada jalan identitasnya lagi. Benar nggak? Kalau jalan untuk menuju ke pantai banyak deh. Mau dari sisi barat, mau sisi utara, bisa semua. Katanya ada cat terowongan. Nah, kalau nggak ada terowongan itu tanda tanya. Karena teknologi pada waktu itu kan belum mumpuni, belum membuat terowongan. Apalagi benteng ini kan dekat pantai. Ya. Kalau tanah gunung besar kemungkinan bisa kita buat lubang, tapi kalau tanah pantai gunung rasanya enggak. Tapi akses jalan dari benteng menuju ke pantai ada. Kita bisa lihat dari sisi sebelah pasir utara, itu ada tangga-tangga. Nah, tangga itu menuju ke pelabuhan Kapal Pantai. Ya, mungkin itu aja yang saya tanyakan Pak. Sebelumnya terima kasih Pak. Nah, itu dia teman-teman kisah dari Benteng Marlborough. Ya.